Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Lilis pada mata pelajaran Bahasa Indonesia semester 1 bab 2. Hari ini kita belajar menggali informasi dari buku sejarah. Mari simak penjelasan berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan informasi. Akan tetapi tidak semua informasi yang kita butuhkan tersedia, baik di media cetak ataupun elektronik. Ada kalanya kita dituntut untuk mencari sendiri informasi tersebut, terutama terkait dengan peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. Dalam menggali sebuah informasi, kita dapat berpedoman pada metode 5W1H, yaitu what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, how, bagaimana. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan suatu hal. Adapun kalimat tanya adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan yang diajukan seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Kata tanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Yang kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya, seperti apa, di mana, bagaimana, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan, seperti apa diberi imbuhan menjadi apakah, siapa menjadi siapakah, di mana menjadi di manakah, kapan menjadi kapankah, bagaimana menjadi bagaimanakah. Yang pertama, kita akan membahas jenis-jenis kata tanya what atau apa. What atau apa, kata tanya yang digunakan dalam membuat kalimat untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok pembahasan. Contohnya, apa saja isi proklamasi? Apa tujuan utama konferensi meja bundar? Yang kedua, where atau di mana. Kata tanya di mana digunakan dalam membuat kalimat untuk menanyakan letak. Contoh, di mana tentara sekutu menjatuhkan bom atom? Di mana teks proklamasi dibacakan? Yang selanjutnya, when atau kapan. Kata tanya kapan digunakan dalam membuat kalimat untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan proklamasi kemerdekaan dibacakan? Kapan bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima? Yang keempat, who atau siapa. Kata tanya siapa digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contohnya, siapa yang membacakan naskah proklamasi? Siapa pemimpin pertempuran Medan Area? Yang kelima, why atau mengapa. Kata tanya mengapa digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contoh, mengapa Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda? Mengapa Indonesia dijajah oleh negara lain? Yang terakhir ada how atau bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan tentang cara atau proses sebuah peristiwa terjadi. Contohnya, bagaimana peran Ibu Fatmawati dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana nasib rakyat Indonesia ketika dijajah Belanda?
Nah, jadi itu ya anak-anak yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga ilmu yang diterima dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bu Lilis mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, dan Bu Lilis ucapkan terima kasih. Bu Lilis akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.